Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummati wa hadratil mursalin wa li kulli washabi kulli ajmain wa tabina wa tabi'in lahum bisanin ila yaumil qiyamah arwah jama'al allati ta'alamna wa 'alamna lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal wa naqussu qusan bi dzikrillah ya musallil al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku opo alfarku utawi bedone bainal mu'jizati ing dalam antarane mukjizat wasihri lan sihir Setelah kita menjelaskan tentang mukjizat, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Ada kesamaan karena mukjizat dengan sihir itu sama-sama sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Mukjizat sesuatu yang aneh. Begitu juga sihir, ada persamaan. Cuma jelas mestinya ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Nah, ini. Jawabannya Jim jawab asihru utawi sihir. Asihru utawi sihir iku amrun perkara kharikun kang nulayani lil adati maring kebiasaan fi badi'ir ra'yi ing dalem kawitane ningali tumkinu kang mungkin apa sing mungkin apa mu'aradatuhu merlawani sihir Kenapa li'annahu krono temen setuhune sihir iku mabniyun kang den jenengaken ala asbabin ingatase piro-piro sebab sehingga man kang utawi sapane wong siapapun orangnya iku arafa weruh sapa man ha ing asbab wa ta'atoha lan nandangi sapa man ing asbab nandangi itu mengerjakan melakukan nandangi sapa man ha ing asbab yo hasola mongko hasil ala yadihi ingatase kekuasaane man apa sing hasil apa zalikal amru mangkono perkara fahuwa mongko utawi sihir
Fahuwa mongko utawi sihir. Fahuwa mongko utawi sihir. Fahuwa mongko utawi sihir. Fil haqiqati ing dalam sejatine. Fil haqiqati ing dalam sejatine wa nafsil amri lan kahanane perkara. Wa nafsil amri lan kahanane perkara iku ghairu khariqin ora kang nulayani. Iku ghairu khariqin ora kang nulayani, ora nulayani lil adati maring kebiasaan. Lil adati maring kebiasaan. Akan tetapi wa gorobatuhu utawi anehe sihir. Wa gorobatuhu utawi anehe sihir, keanehannya iku innama hiya angin pestine utawi gorobah. Iku innama hiya angin pestine utawi gorobah iku bin nadhari kelawan ningali. Iku bin nadhari kelawan ningali li asbabihi maring ora wurwe piro-piro sebabe goroba. Li asbabihi maring ora weruwe piro-piro sebabe gorobat. Wes. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara mukjizat dengan sihir, yang kita bahas sihir dulu. Jadi sesuai dengan keterangan bahwa sihir, sulap, nah enak itu. Kalau yang biasa kita kenal di sini itu kan sulap. Salah satu orang bisa melakukannya tapi orang lain tidak bisa melakukannya. Atau sesuatu yang kita anggap aneh. Itu perumpamaannya seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa sihir itu adalah amrun khariqun lil adat. Yang pertama, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Aneh lah begitu. Bahasa kerennya aneh. Tapi anehnya itu fi badi'ir ra'yi. Ketika kita melihat hanya sepintas. Artinya kalau seandainya kita melihat sepintas, sihir itu sesuatu yang aneh. Akan tetapi tumkinu mu'aradatuhu. Akan tapi sihir itu mungkin saja untuk ditentang. Mungkin saja untuk kita istilahnya, keanehannya itu mungkin saja untuk kita bantah. Itu sihir. Berbeda dengan mukjizat. Nabi Muhammad punya mukjizat bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Kira-kira sampai sekarang ada nggak orang yang bisa menentang atau bisa menyamai bahwa dia punya triknya, airnya bisa keluar dari jarinya? Kecuali pakai selang jarinya ya. Kan begitu. Itu mukjizat. Nah kalau sihir itu nggak seperti itu. Kita bisa menentang keanehan itu bisa. Kenapa ini? Li'annahu mabniun ala asbabin man arafaha wa ta'atoha hasola ala yadihi dalikal amru. Nih, perhatikan. Kenapa sihir itu bisa kita tentang? Karena ternyata sihir itu muncul dengan adanya beberapa trik. Asbab itu Ustaz artikan trik. Kenapa Ustaz katakan trik? Kalau seandainya kita tahu trik itu, wa ta'atoha, dan kita mempelajarinya, mengerjakannya, hasola ala yadihi dalikal amru. Maka sesuatu yang menurut kita aneh itu akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita kuasai. Contoh sihir. Sulap. Sekarang itu yang paling tenar itu siapa yang membongkar kedok-kedok sulap itu siapa namanya? Pesulap merah ya. Ada yang pernah tahu? Pesulap merah itu punya misi membongkar kebohongan-kebohongan para dukun. Jadi menurut dia dukun itu ada dua. Kalau bukan dukun cabul, dukun pembohong. Akhirnya benar dibongkar. Sekelas Deddy Kombuzer tahu ya? Yang ahli sulap itu trik. Itu kalau seandainya ilmunya kita tahu, triknya kita pelajari, dan kita bener-bener pelajari, maka itu bisa. Kayak siapa lagi tuh yang rambutnya gembel itu? Limbat itu.
Bos Samsudin bukan trik itu, kalau Samsudin ngapusi kalau gitu settingan. Artinya itu sihir namanya. Makanya perbedaannya, kalau mukjizat itu nggak bisa kita pelajari terus kita bisa. Siapa yang bisa mempelajari tentang bahasa burung serius kita bisa dengan baca burung? Ada? Ada nggak? Sampai setelah masanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam sampai sekarang itu nggak ada ilmu yang mempelajari tentang bahasa hewan. Adapun kita mengerti itu bukan bahasanya hewan, karena kita instingnya sudah dekat dengan kucing. Maka kucing ketika ada isyarat ingin makan, kita ngerti dia mau makan. Itu bukan bahasa. Tapi kalau trik sihir, ini ketika kita tahu triknya dan kita pelajari, kita bisa melakukannya. Contoh seumpama ada keanehan yang menurut kita itu adalah sesuatu yang aneh. Apa contohnya? Jadi kompuser itu dengan tangannya gini ya, bisa membengkokkan apa namanya itu? Sendok. Kalau seandainya kita tahu triknya, itu sudah ada yang bongkar triknya itu. Dan kita pelajari ya, bukan hanya tahu saja. Kalau cuma tahu kan kita nggak bisa. Tapi kita pelajari benar, itu bisa kita melakukan itu. Kalau nggak percaya, kalian silakan tanyakan ke yang punya trik-trik itu, kalian pelajari. Bisa. Itu namanya sihir. Itu perbedaannya. Jadi sihir itu aneh, akan tetapi keanehan itu bisa kita tentang. Kenapa? Karena munculnya dengan beberapa trik yang dengan kita mempelajarinya, dengan kita mendalaminya, maka kita akan bisa melakukannya. Itu namanya sihir. Berbeda dengan mukjizat. Pun itu yang pertama. Terus karena begitu sehingga dikatakan fahuwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairu khariqin lil adati. Oleh karena itu bisa kita pelajari dan bisa kita laksanakan, maka keanehannya khariqun lil adatnya itu adalah sesuatu yang baru datang, sehingga secara hakikinya secara kebenarannya itu bukanlah khariqun lil adat. Bagi siapa? Bagi mereka yang mempelajari trik itu. Maka bagi Deddy Kompuser, orang yang praktek sulap, dia nggak aneh, bukan satu keanehan. Kita kan aneh karena kita belum mempelajari. Ini ada yang sudah bisa punya trik sulap. Ada bukunya. Itu bukunya tebel, itu trik-trik sulap gitu. Yang menurut orang lain aneh, tapi kalau kita pelajari bisa. Nah, itu kalau kalian mau jadi tukang sulap, cari aja itu. Itu sihir ya. Nah, pun wa gharabatuhu innamahiyya bin nadri li jahlil asbabi. Ini yang perlu dicatat. Sedangkan keanehannya khariqun lil adatnya itu dikarenakan kita tidak tahu triknya, kita tidak tahu ilmunya. Artinya kalau kita tahu ilmunya, kita tahu triknya, ya sudah nggak aneh lagi. Jadi Kompuser nggak menganggap aneh ketika ada orang yang apa istilahnya mempraktekkan sulap-sulap itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu triknya. Paham ya? Itu sihir. Kayak Masya Allah yang sekarang itu keluar api, padahal itu ada triknya. Itu lu sampai Masya Allah. Kemarin itu Ustaz lihat itu membongkar apa namanya trik sulap yang katanya pakai tenaga orang kebanting itu ternyata masuk saking liciknya sulapnya itu. Posisi lantai itu dikasih listrik loh. Jadi ketika daya min plusnya nyentuh ke orang itu dengan tanpa pakai apa namanya alas kaki, itu akan kepental. Jadi yang buat mental itu bukan ilmunya si dukun, bukan tapi memang triknya seperti itu. Sampai segitu loh, luar biasa triknya. Itu sih, paham ya? Mohon maaf. Jadi yang dimiliki oleh para nabi itu bukan sihir. Makanya sihir itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang biasa, bukan harus wali, karena wali nanti beda lagi, ada yang namanya karomah. Ya, kalau sihir itu orang yang punya triknya, mengetahui triknya, dan dia bukan dari kalangan orang yang waliullah. Paham ya? Tapi tetap khariqun lil adat. Menurut kita aneh, tapi keanehannya itu karena kita tidak tahu triknya. Paham ya? Bon. Terus apa mukjizat ini? Wa ammal mu'jizatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal mu'jizatulan anapun utawi mukjizat. Wa amal mu'jizatulan anapun utawi mukjizat.
Wa ammal mu'jizatul lan anapun utai mukjizat iku fa innaha mongko teman satune mukjizat iku fa inna mongko teman satune mukjizat iku khariqatun kang nulayani lil adati maring kebiasaan haqiqatan ing dalam sejatine la yumkinu kang ora mungkin apa sing ora mungkin apa mu'aradatuha merlawani mukjizat fala yumkinu mongko ora mungkin sapa sahiru wong kang ahli sihir ora mungkin sapa sahiru wong kang ahli sihir ora mungkin ayaf ala ing yento nglakoni sapa si sahir nglakoni mislafi lil anbiya'i ing padane penggaweane pira-pira nabi nyatane min ja'lil mayyiti ndadiaken wong mati ndadiaken hayyan ing urip dadiaken wong mati hayyan ing urip wa qalbil asolan ngerubah teken tongkat hayatan ing dadi ulo walida lan krono iki kila yumkinu amanat podo iman sapa sing iman sapa saharatu fir'auna pira-pira ahli sihir raja Fir'aun sapa saharatu fir'auna pira-pira tukang sihire raja Fir'aun iman bi Musa kelawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam lama sorot ing dalam sumbangsane dadi apa sing dadi apa asohu tongkate Nabi Musa dadi iku hayatan rupa ulo haqiqatan ing dalam hakikate wa betalaat lan apa jenenge nguntal itu apa memangsa nguntal apa hayah isyahum ing tongkate sapa mau saharatu Fir'aun ing tongkate saharatu Fir'aun wahibalahum lan piro-piro tampare saharatu Fir'aun saharatu Fir'aun. Kenapa iman lima arifatihim krono werwe saharatu Fir'aun biana hadza kelawan teman setune iki wa betalaat ila akhirihi iku mimma setengah saking perkara layati kang ora tumeka apa ma bisihri kelawan sihir wasihru utawi sihir
Wasihru utawi sihir iku masdaruhu utawi gon metune sihir iku masdaruhu utawi gon metune sihir iku min nafsin saking awa-awaan iku min nafsin saking awa-awaan iku min nafsin saking awa-awaan ammaratin kang ake perintahe bisuin kelawan Allah bisuin kelawan Allah takunu kang ono apa nafsin takunu kang ono apa nafsin ono iku madharon ono iku madharon gon ngedeng ono iku madharon gon ngedeng kelihatan lil fasadi kedua kerusakan kejelasan dari sebuah kerusakan lil fasadi kedua kerusakan sedangkan wal mukjizatu utawi mukjizat wal mukjizatu utawi mukjizat lan utawi mukjizat iku masdaruha utawi gon metune mukjizat iku masdaruha utawi gon metune mukjizat iku min nafsin saking awa-awaan iku min nafsin saking awa-awa kan zakiyatin kang bersih suci zakiyatin kang bersih utawa suci takunu kang ono apa nafsin ono iku mudharon apa jenenge gon ngedeng iku mudharon gen ngedeng sesuatu yang muncul lis solahi kedua kebaikan atau kedua kebagusan disolahi kedua kebaikan atau kebagusan wal irsyadilan nuduhaken pun kalau tadi sihir kalau sekarang mukjizat apa itu mukjizat di sini jelaskan wa ammal mukjizatu fa innaha khariqun lil adati haqiqatan. Pun dengarkan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang dianggap aneh, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia secara hakikat, secara sejatinya, secara hakikatnya. Beda dengan sihir tadi. Kalau sihir itu secara hakikatnya bukan sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang belum kita tahu triknya. Kalau mukjizat tidak, secara hakikatnya memang itu aneh, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Perhatikan. Sehingga la yumkinu mu'aradatuha, tidak akan mungkin bagi kita untuk menentangnya, untuk melawannya. Beda dengan sihir. Fala yumkinu as-sahiru ayyaf ala misla fi'lil anbiya'i min ja'lil mayyiti hayyan. Oleh karena itu maka sehebat apapun pesulap, sehebat apapun orang yang ahli sihir, itu tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para nabi. Sesuatu keanehan yang dimiliki oleh nabi, kemarin kita tahu bahwa itu adalah mukjizat. Apa contohnya? Di sini dikatakan ja'lil mayyit hayyan, menjadikan apa? Orang yang mati hidup kembali. Kenapa? Karena ada mukjizat itu, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu punya mukjizat menghidupkan orang mati atas kehendak Allah. Nah, para ahli sihir itu tidak mungkin bisa melakukan semacam itu. Kenapa? Karena nggak ada triknya, nggak ada ilmunya, nggak ada sebabnya. Karena itu mukjizat, beda dengan sihir. Atau ini contohnya lagi yang kedua, wa qalbil asa hayatan. Contoh yang kedua, para ahli sihir itu tidak mungkin bisa menjadikan tongkat berubah menjadi ular. Sehebat apapun triknya, sehebat apapun sulapnya, itu tidak akan mungkin bisa merubah tongkat secara hakiki menjadi ular beneran. Kalau seandainya ada trik, itu ularnya udah disiapkan. Ada yang kecepatan tangan kan? Kalian kalau sering lihat sulap itu yang kayak gini itu, yang koin pindah dan sebagainya itu, kalau kita bisa triknya bisa. Kecepatan tangan mainnya itu, gitu. Sampai mata kita itu kadang
konsentrasi dengan koinnya, malah nggak kelihatan, malah koinnya berpindah. Padahal itu adalah trik kecepatan tangan. Nah ini kalau mukjizat nggak bisa, kayak contohnya tadi dijelaskan. Nabi Musa alaihissalam itu punya mukjizat merubah tongkatnya menjadi ular. Itu terjadi ketika pada waktu itu hidup seorang raja yang namanya raja yang kejam, raja yang zalim, raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya dia mendengar ada seseorang yang konon katanya sangat luar biasa hebatnya, namanya Musa. Akhirnya Raja Fir'aun itu pengen tanding kayak apa kehebatan Nabi Musa. Mohon maaf, pada saat itu Nabi Musa pada zamannya itu orang hebat-hebatan sulap, orang hebat-hebatan sihir. Makanya Nabi Musa diberikan mukjizat berupa mengalahkan sihir. Mohon maaf, jadi mukjizat itu Allah turunkan kepada Nabi melihat kondisi dan situasi kaumnya. Nabi Muhammad dikasih mukjizat Al-Quran itu karena pada saat itu orang Arab itu bisa dikategorikan orang yang hebat kalau dia pinter syair, pinter merangkai kata, pinter membuat pantun puisi kalau zaman sekarangnya. Akhirnya Nabi dikasih mukjizat itu yang namanya Al-Quran yang tidak bisa ditiru sama orang paling ahli waktu itu. Sama dengan Nabi Musa, karena pada itu kaumnya itu berlomba-lomba pinter-pinteran sulap kalau zaman sekarangnya, sihir. Akhirnya berlanjut tadi Raja Fir'aun itu memanggil semua orang-orang yang pinter sihir, anak buahnya yang pinter sulap dikumpulkan untuk menantang dan bisa mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya benar dijadwalkan, dan ada kan di dalam ayat Al-Qur'annya, katanya Fir'aun, ayo siapa dulu yang meletakkan tongkatnya. Jadi semuanya itu karena terkenal kan Nabi Musa itu tongkatnya ajaib, bisa berubah menjadi ular. Ularnya ular beneran. Akhirnya benar, katanya Nabi Musa, sudah itu tukang-tukang sihir kamu Fir'aun duluan aja sudah. Bener banyak orang itu semuanya bawa tongkat, tongkatnya diketokkan, tok begitu berubah jadi ular. Berubah jadi ular. Begitu Nabi Musa mendapat giliran, silakan kamu Nabi Musa, anak buah saya sudah saya berikan kekuatannya. Jadi luar biasa itu triknya itu. Triknya tongkatnya bisa menjadi ular. Nah ternyata ularnya ular bohongan. Begitu Nabi Musa menyentuhkan tongkatnya lagi, tek, satu berubah menjadi ular yang besar, yang sangat luar biasa, sehingga ular-ularnya si sihirnya, ahli sihirnya Raja Fir'aun itu dimakan semua, itu ularnya diemplok begitu, makan habis. Akhirnya karena para ahli sihirnya Raja Fir'aun itu sadar bahwa itu bukan sihir, akhirnya mereka beriman. Karena mereka mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan trik. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sebuah sebab yang bisa dipelajari, nggak mungkin. Maka Raja Fir'aun ngamuk karena para ahli sihirnya itu masuk agama Islam, beriman kepada Nabi Musa. Dengan sebab apa? Mereka sadar bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir, akan tetapi mukjizat. Sehingga nggak ada yang bisa menandingi itu kalau mukjizat. Pun. Terus dia mau. Nah ini mereka sadar bahwa la ya'ti bisihri, bahwa itu bukanlah sihir, sehingga para ahli sihir daripada raja Fir'aun itu masuk beriman kepada Nabi Musa. Sedangkan wasihru ini perlu dicatat. Wasihru masdaruhu min nafsin ammaratin bisu takunu mudharon lil fasad. Perbedaan lagi, kalau sihir itu munculnya, keluarnya yang namanya sihir, keluarnya itu dari min nafsin ammaratin bisu, dari seseorang
atau dari pribadi yang kerap mengajak suatu kejelekan sehingga mudharun lil fasad, terkenalnya itu adalah untuk kejelekan. Tujuannya itu bukan untuk mengajak orang masuk Islam, bukan untuk kebaikan, tapi satu untuk gaya-gayaan. Kalau sekarang kan ada lagi untuk mencari uang, betul. Ada lagi untuk menipu, betul. Iya, menipu. Itu sihir. Makanya perbedaannya, kalau sihir itu keluarnya sihir, munculnya sihir dari pribadi yang mohon maaf min nafsin amarotin bisu, dari pribadi yang jelek sehingga mudharun lil fasad. Konotasinya akan muncul itu adalah untuk kejelekan, diantaranya untuk gaya-gayaan, untuk mencari untuk membohongi itu sihir. Mukjizat nggak begitu. Ada seorang nabi yang dikasih oleh Allah mukjizat, sesuatu keanehan yang khariqun lil adat, terus dia menunjukkan itu untuk mencari uang. Ada nggak ceritanya begitu? Ada nggak? Nggak ada. Nih contoh nih, sumpama ada nabi namanya tadi aja sudahlah, Nabi Isa alaihissalam. Beliau dikasih keistimewaan, beliau dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizat beliau itu tidak sekonyong-konyong beliau lakukan, enggak. Karena konotasinya bukan untuk harta, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk dianggap seorang yang hebat. Akan tetapi itu diilhami oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Nabi Isa hidupkan, ya udah dengan kehendak Allah hidup. Enggak untuk gaya-gayaan. Beda dengan sekarang sulap kan, ya. Sihir itu, mbah dukun itu kan motifnya bukan apa-apa, itu motifnya nyari duit. Sudahlah, nyari duit. Benar kan? Itu. Jadi kalau sihir keluarnya dari min nafsin ammarotin bisu, kalau mukjizat min nafsin zakiyah, dari pribadi yang bersih. Dari bahasa kasarnya begini sudah. Kalau sihir, yang mengeluarkan sihir itu orang yang fasik atau orang yang pesek lagi. Orang yang fasik lah, begitulah. Kalau mukjizat itu keluar dari atau yang mengeluarkan adalah orang yang iya, orang yang mempunyai amal baik. Kenapa? Karena sudah dipastikan bahwa mukjizat itu dimiliki oleh Nabi. Gak ada Allah menurunkan mukjizat diberikan kepada si A sama si B, Mbak A, Mbak B, enggak. Karena kalian belum nabi, kan begitu. Ada ustadz wali itu punya kehebatan yang luar biasa, itu bukan mukjizat namanya, beda lagi, namanya karomah. Maka keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia itu ada 3. Mukjizat buat nabi, karomah buat wali, ada lagi namanya istidraj buat orang kafir, orang yang bukan Islam. Kalian kan pernah lihat kan, non muslim yang sakti punya keistimewaan segala macam, itu namanya istidraj. Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang bukan Islam dengan tujuan apa? Agar supaya mereka dicoba kehebatannya itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Paham? Nah. Itu perbedaan apa tadi? Perbedaan antara mukjizat dan sihir. Bisa enggak? Apa coba? Apa menurut kamu? Tadi itu apa perbedaannya mukjizat dengan sihir? Poinnya saja. Sihir itu bisa ditantang, betul. Enggak mungkin ditantang ya. Itu. Ada lagi yang tahu, ini yang laki-laki. Nih. Apa menurut kamu perbedaannya mukjizat sama sihir tadi itu? Hah? Iya. Apa yang kamu tahu? Dari keterangannya Ustaz saja, nggak usah baca kitabnya. Kalau mukjizat datang, berarti yang menciptakan mukjizat Nabi. Oh, munculnya, ya, oke, oleh munculnya dari Nabi. Terus apa lagi?
Sihir belakang, iya kamu. Ya. Apa yang kamu tahu perbedaannya sihir dengan mukjizat? Biar Ustadz jerit-jerit ini nggak rugi. Ustadz nyerangin jerit-jerit kalian nggak tahu kan rugi Ustadz. Apa? Gak ada? Oh, kalau mukjizat gak ada triknya ya. Kalau sihir ada triknya. Sehingga dengan tahu ya, dengan ada triknya kita bisa mempelajari dan bisa mengetahuinya. Bagus. Satu lagi. Ya kamu, ya baris kedua. Ya kamu, apa perbedaannya sihir dengan mukjizat? Diam, yang lain. Ayo kamu, apa? Dari orang yang merasa dia suci atau suci. Sedangkan kalau sihir itu dari orang yang banyak duit. Hah? Banyak duit? Banyak maksiat. Ya, fasek lah, Gun. Dah, baik kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.